Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Raffi Alifian. Halo Raffi. Waalaikumsalam Pak. Selamat Iya, sore. kamu di mana ini Raffi? Di rumah Pak, Di rumah. Surabaya atau luar kota? di Sidoarjo Pak, luar Oh, kota. Sidoarjo. Oh, luar kota. Tapi dalam ini ya, ya dalam lingkup hujan tempatmu. Enggak. Iya Pak, hujan Pak Oh, dari tadi Pak. hujan dari tadi. Oke, baik. Raffi, untuk materi hari ini saya akan share screen ya. Silahkan Anda absen dan lihat materinya. Sudah kelihatan belum ya? Hmm. Sudah Sudah, kelihatan. sudah. Ya, absennya di bawah. Sebentar ini belum saya refresh ya, Pak ya. Nah, ini absennya di sini. Silahkan Anda absen. Tapi saya minta tolong untuk ngisi berita acara ya, karena belum ada yang ngisi berita acara. Nanti sesuaikan dengan materi yang ada di blog aja. Jadi ditaruh ini kan ada opsi ya. Nah, nanti diisikan aja nurut itu. Bisa ya, Raffi? Dari materi satu Pak. Ya, materi satu, materi dua, nah kayak gitu ya. Kan Baik Pak. di mana? Di sini kan sudah ada materi sama link-linknya kan. Nah, itu isikan aja sesuainya ya. Baik Pak. Hmm. Kemudian untuk hari ini kita akan lihat ya beberapa tahapan, yaitu adalah tahapan analisa dari sebuah sistem. Jadi kalau dari pengertiannya sih analisa itu adalah memecah atau mendetilkan ya, atau bisa juga memahami. Nah, yang perancangan itu adalah mendesain. Mendesain itu berarti adalah setelah dipahami atau didetailkan, kemudian membuat gambaran atau rancangan baru. Jadi kalau kita misalnya ada katakanlah satu sistem e-commerce gitu ya, analisisnya apa? Ya analisisnya di dalam fungsi e-commerce itu bagaimana berjalannya. Mungkin satu penyediaan barang, yang kedua ada penawaran, yang ketiga ada katalog, yang keempat ada shopping cart atau keranjang, yang kelima pembayaran. Nah, masing-masing itu didetailkan, yaitu adalah misalnya katakanlah pembayaran, macam pembayarannya apa saja. Mungkin bisa transfer, kartu kredit, GoPay, wallet, dan sebagainya. Kemudian di masing-masing proses itu seperti apa. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang ada dalam analisis. Sehingga kalau kita artikan analisis sistem atau analisa sistem itu adalah didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Biasanya disebut juga adalah kondisi saat ini. Ya, bukan kondisi sistem yang akan dibuat atau yang akan datang. Jadi mendetilkan atau membuat spesifikasi keadaan saat ini. Ya. Nah, sebaliknya perancangan atau desain itu adalah menjelaskan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi itu akan diimplementasikan. Jadi gambarannya, kalau kita ada sistem toko online, maka analisis itu adalah memotret keadaan sebelum aplikasi atau websitenya dibangun. Yaitu adalah mungkin offline-nya dulu, tokonya di mana, apa yang dijual, bagaimana cara melayaninya, bagaimana memesan, bagaimana membayar.
Nah, itu adalah analisis. Sedangkan desainnya itu adalah yaitu rancangan UI-nya seperti apa, datanya apa yang disimpan sebagai tabel, informasi apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu baru ke desain. Sehingga bisa diringkas sebagai berikut. Analisis itu adalah mendefinisikan masalah atau memahami keadaan saat ini. Nah, biasanya pekerjaannya itu adalah mulai dari requirement, kemudian sampai ke spesifikasi. Requirement itu berarti melihat fungsi-fungsi penting atau fungsional requirement yang ada di dalam sistem. Sedangkan spesifikasi itu adalah bagaimana urut-urutan atau detail fungsi-fungsi penting itu dilakukan. Kemudian berikutnya kalau desain, desain ini lebih memberikan solusi atau memecahkan masalah. Ya, disebut juga adalah tahapannya dari spesifikasi ke implementasi. Itu adalah tahapan desain. Nah, berikutnya secara singkat berdasarkan pendekatan dari analisis dan perancangan sistem informasi, seorang sistem analis itu dia bertugas apa? Ini adalah tugas seorang analis ya. Nah, jadi kalau ada pekerjaan itu ada pekerjaan programmer, ada pekerjaan arsitektur. Nah, ada pekerjaan juga yaitu adalah analis. Berarti apa aja pekerjaannya? Yaitu adalah satu, bagaimana memahami dan bangun sistem informasi. Yang kedua, pekerjaannya atau ruang lingkupnya, bagaimana menganalisa kebutuhan dari sistem informasi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana merancang sebuah informasi berbasis komputer. Dan bagaimana memecahkan masalah dalam organisasi melalui sistem informasi. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dia metodologinya. Nah, metodologinya itu antara lain yang dilakukan ini analisa, desain, sampai implementasi dan terakhir maintenance ya. Nah, oke, kemudian aktivitas atau aktivitas di dalam analisa itu apa saja ya. Satu yaitu pengumpulan informasi, yang kedua itu adalah mendefinisikan sistem rekrutmen. Jadi survei, mengumpulkan, menulis, membuat SRS itu adalah seorang analis ya. Kemudian yang ketiga, membangun prototipe untuk menemukan rekrutmen. Kalau survei atau pengamatan gagal, maka kita bisa membangun prototipe, kemudian seseorang atau user diminta untuk mencoba. Nah, diminta untuk mencoba, kemudian memberikan komentarnya. Sehingga kita tahu prioritas mana requirement yang dibutuhkan dan tidak. Sehingga yang keempat, analis adalah memprioritaskan requirement. Semua butuh, semua ingin. Tapi requirement atau kebutuhan yang mana yang akan dicatat dan mana yang akan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar sebuah desain atau rancangan. Kemudian berikutnya itu adalah menyusun dan mengevaluasi dari alternatif. Ya, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Kemudian yang terakhir itu adalah mereview requirement dengan pihak manajemen. Nah, ini adalah aktivitasnya. Sedangkan produknya apa? Produknya biasanya itu adalah mulai dokumen-dokumen hasil survei, minute of meeting ya, dokumen pertemuan, dan hasil akhirnya salah satunya adalah SLS
atau disebut juga software requirement specification ya. Nah, kalau kita berbicara software requirement specification, nah dokumennya seperti apa? Dokumennya kita bisa lihat di sini, kita klik ya, kita pilih sebentar yaitu adalah ini panduan standarisasi dokumen. Ini panduan standarisasi dokumen. Ya, SLS itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kalau bahasa Inggrisnya software requirement specification. Ya. Nah, di sini salah satu SLS kalau yang hasil perancangan itu dokumennya disebut dengan software design ya. Software design ya. Maka kalau di bahasa Indonesia kan di sini adalah deskripsi perancangan perangkat lunak ya. Software design description. Nah, sama ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah uji atau testing. Maka dokumennya adalah software testing dokumen atau di sini disebut juga perencanaan, deskripsi, dan hasil uji perangkat lunak ya. Nah, panduan terhadap dokumentasi seorang analis maupun desain ini kliknya adalah di panduan standarisasi dokumen. Nah, berikutnya apa saja yang ada di dalam uh, SKPL atau SLS yang merupakan produk dari sebuah analisis sistem. Kita bisa klik, kita bisa lihat ya. Di halaman pertama biasanya memuat daftar revisi dan juga yaitu adalah siapa yang membuat ya. Sorry, halaman pertama cover ya, biasanya nama PT atau nama institusi ya. Kemudian berikutnya itu adalah daftar isi. Ini adalah penjelasan setelah dokumen surveinya kita lakukan. Nah, berikutnya penjelasan-penjelasan tentang karakteristik dari organisasi atau sistem yang kita amati. Ya. Hmm. Nah, satu pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang biasanya latar belakang, penjelasan dokumen, penamaan dokumen, dan juga ketentuan-ketentuan. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah memuat singkatan atau definisi. Nah, ini singkatan SKPL apa, SLS apa, IEEE apa, yang sekiranya singkatan-singkatan tersebut akan ada di dalam dokumen. Jadi misalnya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak e-commerce. Nah, misalnya kita singkat misalnya SKPL E. Nah, maka dijelaskan SKPLI apa? Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak e-commerce misalnya. Kalau aplikasinya misalnya berupa singkatan misalnya, aplikasi kasir misalnya. Terus kemudian namanya adalah APKA. Ya, ditulis di sini. APKA adalah nama dari aplikasi kasir. Ya. Kemudian berikutnya adalah definisi-definisi. Apa yang dimaksud dengan kontrak, siapa stakeholdernya, apa tugasnya, penjelasannya bisa ditulis di bagian definisi. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah referensi. Nah, referensi ini biasanya adalah ya daftar pustaka atau acuan yang kita jadikan dasar untuk membuat SKPL.
Ada dua macam acuan, yaitu adalah acuan engineeringnya, IEEE dan sebagainya. Yang kedua adalah acuan dokumen yang ada di organisasi. Misalnya ya, kita membuat e-commerce-nya Indomaret ya, berarti dokumen SOP tata cara pelaksanaan pelayanan pelanggan Indomaret misalnya. Atau buku bisnis dan manajemen misalnya. Nah, itu adalah referensi. Kemudian berikutnya itu adalah yang keempat, itu adalah ruang lingkup ya, bisa pertimbangan, bisa ruang lingkup ya yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan SKPL. Mulai dari sifat, lingkungan, karakteristik, persiapan, evolusi, maupun juga sampai input-output. Ya. Nah, maka kita tulis fungsional-fungsionalnya ada di sini ya. Nah, maka ditulis dengan lengkap bagian-bagian fungsionalnya. Kemudian berikutnya itu adalah di dalam SKPL ini, maka kita tulis apa saja deskripsi rinci dari kebutuhan. Ya. Nah, di sini adalah mulai dari deskripsi umum lebih dahulu, kemudian baru deskripsi rinci kebutuhan. Nah, berikutnya, apa yang ada di dalam kebutuhan itu yang perlu kita tulis? Ya. Biasanya itu adalah satu, yaitu kebutuhan atau gambaran bagaimana sistem itu digunakan, atau biasa disebut juga dengan gambaran use case. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan proses. Proses-proses apa aja yang ada di dalam sistem aplikasi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan data. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau Misi Pak, tidak, ya silahkan. ini yang harus dilihat dulu ya dalam pembuatan dokumennya. Bisa diulangi? Ini yang harus dianalisis apa terlebih dahulu ya Pak, belum pembuat Ya, pelaksanaan berarti. Ini sebelum ya. melakukan. Ini belum membuat aplikasinya belum. Jadi masih istilahnya studi perusahaannya. Oh iya, oke. Makasih Pak. Ya, studi perusahaannya atau studi sistemnya. Contoh yang paling gampang itu membuat toko online. Dari tokonya itu adalah toko fisik. Nah, analisis itu adalah kita mempelajari sistem di dalam toko fisiknya itu dulu. Supaya kita punya gambaran. Itu masih toko fisik, toko mungkin gambarannya eh, kita jelas. Tapi begitu kita masuk lagi misalnya sistem perawatan pasien di rumah sakit. Nah, kita kan juga nggak tahu, belum punya gambaran. Nah, analisis ini adalah memahami dan mendetilkan proses yang ada apa saja di dalam organisasi atau sistem yang lama. Jadi sebelum dibuat. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, ya, oke. Baik, selanjutnya kalau itu sudah, nah apa saja yang perlu ditulis nih mengingat kembali pada saat penentuan kebutuhan ya. Ntar saya back lagi. Hmm, nih, ntar saya ya. Kelihatan ya yang ada gambarnya patu analisis ini kelihatan. Ya, Pak. Ya, kalau misalnya Anda tidak kelihatan, silakan Anda buka blog saya kemudian dilihat ya. Nah, di analisis itu kita harus punya gambaran yaitu satu kebutuhan fungsional non fungsional ya. Itu yang di bab 3 itu. Kemudian yang kedua itu adalah diagram use case. Use case itu adalah diagram penggunaan ya.
atau biasa disebut juga perilaku user, atau gampangannya adalah tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada di dalam organisasi itu. Tapi dibentuk dalam bentuk gambar. Gambar orang dan gambar tugasnya. Nah, itu adalah disebut dengan diagram use case atau kasus penggunaan atau apa istilahnya fungsi dan tugasnya ya. Kemudian berikutnya itu adalah kita mendetailkan yaitu model prosesnya. Misalnya tadi ya kalau pembayaran itu sistemnya gimana? Nah, ada proses apa aja? Satu, misalnya menghitung jumlah barang pesanan. Yang kedua, setelah menghitung adalah check out. Kemudian menghitung biaya pengiriman. Kemudian menghitung asuransi. Nah, itu adalah model-model proses. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat itu adalah data model. Nah, ketika kita menghitung jumlah transaksi yang harus dibayar, itu datanya apa saja yang akan kita libatkan. Satu, nama barang. Dua, spesifikasi barang. Ketiga adalah harga. Nah, ada tiga ini. Kemudian pada saat menentukan asuransi, nah, apa aja? Mungkin adalah jauh atau jarak lokasi pengiriman. Kemudian yang kedua prioritas barang. Mungkin barang yang gampang pecah, asuransinya tinggi. Nah, itu adalah data-datanya. Nah, data barang itu apa aja? Ya tadi ada harga, ada nama, ada karakteristik. Ya. Nah, sehingga yang dimuat di dalam proses analisis atau SLS itu antara lain ini, yaitu requirement, kasus penggunaan, proses model, sama data model. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan kalau ada. Kalau enggak ada, ya itu saya back lagi ke sini, saya lompat ke analisis use case ya. Kan untuk requirement-nya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita ke analisis use case. Ini contoh sebuah use case ya. Contoh sebuah use case. Analisa use case itu adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak dengan menggambarkan aktor atau user yang akan menggunakan perangkat lunak dan ruang lingkup fitur kegunaan perangkat lunak itu. Nah, yang di dalam kotak ini adalah fitur dari perangkat lunak. Fitur itu bisa disebut juga fungsi, bisa disebut juga kemampuan. Fiturnya handphone apa? Oh, ada kamera, ada baterai, ada kok, lamanya panggilan. Ya, kalau di sini bisa kemampuan, bisa kapabilitas, ya, bisa juga fungsi. Nah, di dalam kotak ini adalah yang merupakan fitur ya. Nah, yang di lingkaran elip-elip ini adalah disebut dengan use case. Sedangkan yang garis ini dinamakan interface. Kalau nggak ada panahnya, ini berarti dua arah. Bisa input, bisa output. Kalau itu adalah panahnya satu, itu adalah input saja. Nah, ya. Contoh misalnya barcode reader. Nah, itu bisa panahnya hanya satu. Tapi kalau tidak ada panahnya ini bisa dua arah. Kemudian ada yang ditanyakan siapa ini? Rano Naomi ya?
Halo Rano. Nggak ada, Pak. Oh, udah ada. Tadi suara dari mikrofonmu ya sepertinya. Iya, saya lupa mute. Oh ya, oke. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya yang di luar kotak ini disebut dengan aktor. Aktor itu bisa satu orang, contohnya adalah customer ya. Kemudian yang kedua bisa mesin ya. Nah, bisa mesin, misalnya jam itu ya, and time ya misalnya. Bisa juga alat. Nah, ini misalnya adalah cash dispenser penghitung uang. Nah, bisa juga yaitu sistem lain. Nah, itu adalah sistem transfer Bank Indonesia atau bank lain. Itu yang ada customer system itu bisa juga adalah aktor. Jadi yang disebut aktor belum tentu orang, tapi intinya adalah yang berinteraksi dengan sistem. Nah, biasanya ini adalah untuk penggambaran aja, tapi biasanya semua digambarkan dalam bentuk stickman ya atau manusia tongkat ya. Jadi kas dispenser, komputer ini semua time ini adalah diganti dengan stickman sebagaimana custom ini. Tapi untuk menggambarkan aja ini pakai apa istilahnya? Pakai bendanya. Oke ya. Nah, ini adalah contoh use case-nya ya, use case diagram. Kemudian ini adalah use case analisisnya. Oke. Kemudian apa aja yang ada di dalam use case? Itu ada elemen, ada apa istilahnya fungsional, kemudian ada testing dan sebagainya ya. Kita akan lihat dulu elemen dari use case dulu. Use case itu bisa berarti yaitu ekspresi dari kebutuhan user ya atau bisa penggambaran dari kebutuhan user. Use case itu menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya ataupun juga user. Biasanya diilustrasikan atau digambarkan dalam bentuk aktivitas kepada atau aktivitas user dan juga bagaimana sistem merespon dari interaksi dengan sistem yang lain. Contoh misalnya tadi di dalam bank itu aktivitasnya apa saja? Mungkin buka rekening, ambil uang, transfer, nah itu disebut dengan use case. Nah, kemudian use case biasanya menghasilkan output atau menghasilkan hasil. Nah, output ini biasanya kalau itu adalah dari external user, itu biasanya di dalam sistem itu dibangkitkan atau direspon oleh trigger maupun juga event. Contoh trigger apa? Trigger misalnya kita memasukkan PIN, nah itu adalah trigger. Event misalnya apa? Ya, event itu berarti kejadian atau transaksi. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat ya contoh dari sebuah use case, kita bisa identifikasi urut-urutannya. Ini ada use case-nya, ada action, description, kapan kejadiannya itu adalah trigger, type, kemudian skenario normal. Skenario normal itu adalah misalnya passwordnya tidak salah dan sebagainya. Kemudian adalah alternatif. Kemudian adalah post condition atau kondisi akhir. Dan juga atribut-atribut yang lain. Jadi sebelum
kita membuat use case, kita menuangkan dulu hasil dari survei atau hasil dari functional requirement ke dalam deskripsi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau itu sudah, ini apa istilahnya deskripsinya kita bisa lihat. Nanti begitu itu sudah selesai baru berikutnya nanti digambarkan use case-nya. Contohnya sebentar, saya ambil yang ini. Mana gambarannya? Oh, ini aja. Ya. Baru kemudian setelah skenario-nya tadi ditulis, baru kemudian dibuat fungsionalnya ini dalam bentuk elif, ini nama-nama use case-nya. Kemudian yang ada di kotak ini nama aplikasinya atau nama sistem yang mau dibuat. Ini ya, banking system misalnya. Kalau e-commerce ya berarti e-commerce system. Kemudian siapa saja yang terlibat atau berinteraksi dengan aplikasi itu ditulis sebagai aktor. Demikian untuk lebih lanjut bagaimana membangun dari use case, nanti bisa dilihat di building use case ini, bisa dibaca lebih lanjut di dalam materi ini. Ya. Baik, dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, sebagai contoh studi kasus, ini kita bisa lihat dari apa istilahnya deskripsi tutorial dari use case ini ya. Nah, ini contohnya ya. Siapa saja yang bisa menjadi aktor atau yang bisa menjadi stickman, ya bisa human, bisa mesin, external system, bisa sensor atau organisasi pemakai dari aplikasi. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang itu bisa diajukan. Oke, baik. Dari sini ada yang mau disampaikan? Kalau belum, sebagai latihan ya, ada amati ke supermarket ya, misalnya Indomaret atau Alfamart. Kemudian kalau itu sudah Anda lihat, diamati aja bukan lihat secara khusus ya, yaitu adalah aplikasi yang ada pada saat Anda membayar. Nah, kemudian bangun sebuah use case yang menggambarkan activity atau yang menggambarkan interaksi antara customer sama dengan pelayan dari Indomaret. Khususnya yaitu adalah mereka yang melayani Anda menerima barang, menghitung, kemudian menerima alat pembayaran, dan juga terakhir menyerahkan barang beserta kwitansi atau struknya. Nah, itu sebagai latihan, coba gambarkan bangun use case, yaitu transaksi yang ada di supermarket, baik Indomaret maupun Alfamart. Baik, dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk detailnya nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan ke proses model maupun ke data model berdasarkan use case yang dibangun. Makasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Baik. Pak.
Ya, Ayo, sama-sama. Pak. Saya tutup ya. Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti kuliah, saya post videonya di bagian fase-fase analisis tadi. Demikian, sampai jumpa.